gue beranggapan kalau gue ngebahagiain orang lain, disitulah letak kebahagiaan gue. Gimana dong? Nah berarti itu lu udah bahagia. Beli tas Coach, gue sebut brand lah, atau misalkan tas Zara, tas Coach, apapun itu namanya, cewek kan pasti bahagia kan? Iya. Iya kan? Cowok nggak bahagia tuh kalau denger bininya beli gitu. Cowok nggak bahagia kan? Tapi harusnya cowok bahagia dong. Karena lihat bininya bahagia. Ya. Lu harus bisa bertahan di kaki lu sendiri dan lu harus survive untuk diri lu sendiri. Apapun alasannya, lu harus mempersiapkan hal yang terburuk. Kalau orang bilang gue parno, no, gue tidak parno. Gue hanya mempersiapkan mental gue. Lu harus tahu batasan diri lo, kapan, berapa lama lu harus jatuh, dan berapa lama lu harus melo. Setelah itu lu give up, and lu jalan lagi dan lu tersenyum lagi. Itu yang kadang-kadang orang tidak pernah, masih ada stigma di masyarakat kita. Kalau anaknya nyimpen orang tuanya di panti jompo, itu adalah membuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Thank you Hai Pozen yang udah like, comment, and subscribe. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang menurut gue ini perempuan luar biasa, cukup bawel, cukup tegas orangnya, dan straight to the point. Teh Fristi. Hai. Gue harus lihat mana nih? Situ boleh. Oh hai. Aman Teh? Aman. Kemarin gue denger. Oh ini dulu deh. Apa? Lu mau nanya apa tentang gue? Lu tanya deh yang lo mau. Gue jadi nggak bisa nanya kalau udah begini. Udah kalau di luar kamera, gue ngobrol enak banget sama dia. Tapi kalau udah on cam, bagaimana bisnis sekarang semenjak PPKM? Mau jujur apa mau bohong? Jujur dong. Oh oke, fine. Jujur. PPKM, COVID, Yes. Enak tentang apapun itu, alhamdulillah. Yep. Masih ada aja ya. Nggak mati-mati banget maksud gue. Kalau boleh jujur, gue nggak mati. Iya, maksudnya malah gue masih dapat ada berkah dari COVID ini. Yes. Dari mana tuh berkahnya tuh? Bagi-bagi dong. Dari hal-hal yang tidak terduga Tuhan kasih sama gue. Gimana dong tuh? Gue susah ya kalau udah begitu, udah hal-hal nggak keduga udah susah. Betul, tapi emang amazing. Jadi main bisnis aku emang agak turun. Ya fine, kita semua akan mengakui bahwa semua COVID ini pasti turun. Let's say 10%, 20%, 30%. Gila, gue 70% cuy. 70%, apapun itu ceritanya pasti akan turun gitu kan. Dan aku pun iya seperti itu. Ada banyak project aku yang hold selama 1 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, stuck di situ. Gokil. Tapi kalau kita yakin sama keajaiban Tuhan, bisa ya. Nggak ada yang nggak mungkin cuy. Gue denger belum lama lu dari Turki, lu jalan-jalan mulu. Tapi emang udah dibuka sih ya. Emang udah dibuka. Udah dibuka ya. Tahun kemarin kan Turki memang Juli sudah buka misalnya. Ya betul, gue baru balik dari Turki. Gue baru ngadirin kongres ICYF. Apaan sih tuh? Itu adalah kongres youth, jadi kayak kongres pengusaha muda Muslim dunia. Oh gitu. Lu ikut di asosiasi itu Teh? Yes. Atau gimana tuh? Alhamdulillah, gue ikut di situ. Dan akhirnya kemarin adalah kongres pemuda Muslim dunia keempat di Turki. Di Turki kebetulan. Dan berapa hari Teh? Ini adalah waktu yang tersingkat yang gue stay di Turki. Hanya 12 hari. Anjir, 12 hari singkat tuh. 12 hari biasanya. Emang biasanya lu berapa lama Teh? Let's say paling cepet 25 hari ngabisin visa. Visa gue kan cuma 30 hari kan kalau stay di sana. Asik ya 28 gue balik, apa 26 gue balik gitu. 29 kadang-kadang gue balik. Lu sendirian Teh? Kebetulan kesana itu nggak sama teman. Kebetulan emang ada teman punya agenda tersendiri. Akhirnya kita barengan kesana. Tapi baliknya gue sendiri gitu. Yang dibahas apa sih Teh yang kayak gitu tuh? Di ICYF itu kita banyak programnya, itu kan ICYF itu sudah sekarang 137 negara yang tergabung di situ. Jadi itu ada pendidikan, ada sosial, ada bisnis, bisa di search lah ICYF itu apa gitu. Memang prakarsanya memang Turki sendiri gitu loh. Di tahun keempat ini alhamdulillah sudah 137 negara yang bergabung di ICYF ini. Keren. Dan
lu salah satu di situ ya Teh? Alhamdulillah delegasi dari Indonesia. Oh berapa orang tuh dari Indonesia? Dari Indonesia kurang lebih 4 orang, tapi kita bawa teman-teman yang lain juga yang memang ingin tahu tentang ICYF itu sendiri. Sambil bisnis juga ke sana tentunya. Oh tentunya. Kalau udah urusan kayak gini gue kayaknya malu gitu ya, serasa apapun bisa harus jadi duit gitu kan. Justru itu mau yang gue gali Teh. Lu kok bisa orang tuh jalan-jalan ngeluarin duit, lu dapet duit gitu loh. Iya, dapat duit. Nah, justru itu gimana tuh caranya tuh? Caranya adalah buang malu, cuy. Muka lu tutupin tebel-tebel, pakai kardus tebel-tebelnya gitu kan. Lu pakai flight dengan kelas bisnis tapi bagasi lu jual. Oh gitu ya? Ya dong. Nah, tapi berarti lu bawa barang ke sana dong. Ada pesanan, ada orang sana, misalkan ada orang Turki sendiri pesan ke lo, terus lu bawa ke sana gitu. Everything yang dibutuhkan mereka. Rata-rata dari mulai jengkol, rice cooker, pete, kerupuk, terasi, kecap, saus, bebek ungkep gue, bebek kalio gue, rendang gue, bebek betutu gue, apapun gue jual ke sana. Itu kan kita kirim aja juga udah bisa Teh, nggak harus elunya ikut. Bisa, karena aku juga punya tim. Aku udah punya tim yang memang jalan selama ini gitu kan, tapi kan ya kan tim gue udah enak ya bulak-balik terus setiap bulan gitu kan. Gue dong mau jadi tim dong. boleh. Bisa nih. Boleh. Tapi setidaknya lu harus bisa ngangkat di pundak lu itu untuk masuk kabin bagasi pesawat itu minimal 20 kilo. Karena kan gue harus hitung-hitungan. Karena kan gue harus hitung-hitungan. Bisa lah Teh, 20 kilo. Boleh lah, enteng. Lu disiapin dulu aja pundak lo. Gampang 20 kilo. Berargumen dengan orang bandara itu harus lu bisa gimana caranya barang lo nggak boleh keluar dong. Karena itu barang jualan gue, cuan gue untuk bayar tiket lo untuk kesana kan. Iya gitu. Jadi kayak kalau gue ada kawan kayak just tip gitu bukan sih? Just tip? No just tip, karena memang kita karena kan sudah ada beberapa restoran yang memang sudah. Oh yang udah join sama lu Teh? Udah join sama gue, kebutuhan restoran di sana. Oh jadi mereka pesan barang ke? Ya kayak kecap kan nggak ada di sana kan, kecap suatu merek itu. Wow. Saus suatu merek itu, terasi merek itu. Gitu. Yang adanya di Indo tuh? Yang adanya automatically di Indo dong. Bihun kayak gitu-gitulah posisinya. Yang merek-merek lokal tuh ya. Yang MSG-nya penuh dengan gitu kan. Mie di sana Indomie ada loh. Indomie sudah ada masuk Turki. Tapi, saya sebutkan merek ya nggak apa-apa ya. Merek itu sudah ada di Turki, tapi kan beda grade MSG-nya buat mereka beda. Untuk grade. Eropa standarnya kan beda. Grade di sini kan gigit nendang kan. Jadi lidah-lidah Indonesia pengennya yang nendang-nendang. Kenapa yang lu pilih Turki Teh? Kenapa yang gue pilih Turki? Dari sekian banyak negara gitu. Eropa lu pernah kemana aja gitu? Ya alhamdulillah Eropa udah ya? Tapi kenapa gue jatuh cinta fall in love sama Turki? Why? Itu yang pertanyaan bagus. Cowoknya cakep cuy. Enggak, bukan itu. Okay. Atmosfernya yang berbeda. Kita lihat dari gini ya, kalau kita duduk, gue duduk nih di Selat Bosporus sambil nikmatin teh atau kopi. Salah satu kota gitu ya? Di Istanbul lah misalkan. Di Istanbul, gue duduk di Selat Bosporus, gue lihat sosok manusia-manusia yang aneh menurut gue. Maksud lo? Kulitnya bule. Mukanya Arab. Matanya biru cuy. Itu bule Georgia, bule Budapest ini ya, Rusia ya? Ya Eropa ya masih ya? Budapest. Matanya abu-abu. Ya. Kulitnya kadang Arab gitu. Mereka berjanggut, kulitnya tapi kuning gitu. Dan Turki itu kan sebenarnya adalah kalau kita bongkar sejarah itu sebenarnya Chinese, Uyghur. Nah, Turkmenistan. Nah, itu sebenarnya leluhur mereka itu dari China, orang-orang Cina. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh putih-putih banget kayak Cina. Iya makanya. Nah, saat kita ngelihat muka-muka Eropa, tapi kita dengar azan. Indah nggak tuh atmosfer? Lu duduk, lu lihat orang-orang bule, tapi lu dengar azan. Di Indonesia juga kita kalau duduk, kita denger azan kan. Tapi kan hidung mereka pesek-pesek tuh. Ya kan? Gak cakep-cakep mereka. Terus cewek-ceweknya kan cewek-cewek bule gitu kan kayak boneka gitu. Iya benar. Feel-nya beda kalau kita duduk di mana? Di Paris, di Itali atau di Belanda, di Nederland. Ya kita biasa aja ngeliat orang-orang bule itu gitu kan. Tapi kita nggak pernah mendengarkan suara azan. Tapi kalau di sana
yang ada magisnya tuh itu gitu, dan nggak tahu ya, gitu. gue fall in love aja sama atmosfer Udah jatuh itu. cinta aja deh Udah jatuh dengan cinta Turki. aja. Selain mungkin juga udah ada kenalan kan di sana. Oh banyak. Udah ada ya. relasi-relasi Ya, juga di sana kan. ya. Ya selain itulah ya. Ya selain itulah. Keindahan kota per kotanya. Menurut lo yang paling indah kota mana tuh Teh? Di Turki. Aduh, semua kota di sana tuh magic ya. Anjir. Gue jadi pengen lah. Ayolah. Serius. Magic. Jadi punya sekarang kita bicara tentang Kapadokia dengan kota batunya yang indah itu, semua kita melihat seperti batu, seperti gurun, tapi indah. Gimana ya? Susah gue ngejelasinnya. Edirne dengan hawa pedesaannya, tapi juga kita melihat modernisasi ada di situ, tapi dia pedesaan. Ankara dengan modernisasinya karena sebagai ibu kota dari Turki sendiri gitu. Pantainya yang indah, Çeşme, Bodrum. Aduh. Jadi gue tahu juga di sana akulturasi budayanya juga kan kayak apa namanya ya, Islam dengan non Islamnya. Ya karena itu negaranya sekuler dulunya. Yes, maksud gue di situ. Saat setelah Ottoman jatuh, kejayaan Islam terakhir jatuh diambil oleh Atatürk, bapak republiknya mereka. Ya mereka menjadi negara sekuler yang azan dirubah menjadi bahasa mereka. And the Blind the Blue. Pada akhirnya Atatürk, kejayaan Atatürk juga diambil oleh sekarang sama Erdogan. Akhirnya dikembalikan lagi fungsinya menjadi azan yang memang seharusnya. Yang terakhir yang menjadi kehebohan, Hagia Sophia yang asalnya museum dijadikan masjid lagi kembali. Nah sekarang tuh gimana tuh? Yang museum tadi apa namanya teh? Hagia Sophia. Hagia Sophia. Ya, Hagia Sophia. Nah. Hagia Sophia sekarang sudah menjadi, alhamdulillah untuk umat Islam, mungkin sekarang sudah menjadi masjid kembali. Oh udah ya? Sudah menjadi masjid kembali setelah kurang lebih 83 tahun atau 85 tahun menjadi museum. Dimuseumkan oleh Atatürk saat itu gitu. Karena itu termasuk kejayaan keajaiban dunia. UNESCO sudah dilindungi oleh UNESCO gitu loh posisinya. Gue kayaknya sekarang cerita dan membuat gue ngantuk gitu ya. Udah jadi masjid ya? Sekarang jadi masjid lagi. Gitu. Keren lah, udah kayak gue tadi lu lihat kasih videonya ke gue, sunsetnya keren di sana. Wah kayaknya betah. Suhunya berapa derajat sana tuh? Kemarin lagi panas tapi panasnya nyaman, nggak kayak panas Jakarta cuy. Iya iyalah, panasnya di sana bisa sampai paling 42, 37, 38, panas 42. banget dong. Panas banget, tapi nggak apa ya? Nggak bikin kulit terbakar maksudnya. Nggak bikin kulit terbakar, terus dia nggak lembab kan? Karena kan dia selat posisinya. Jadi angin masih gede, jadi enak, panasnya enak. Kayak berasa kayak di pantai dong ya? Kalau di pantai kan nyecep ya, sakit gitu ya kalau di pantai panasnya. Di Indonesia. Ini enggak, gimana ya, susah neranginnya, nyaman lah. Gue mesti ke sono ya. Iya, lo harus rasain dulu gitu. Iya deh. Gue mau ikut tuh ntar ke sono. Jualan bagasi ya sama gue ya. Ngasihin cuan cuy. Siap. Gue pengen, beneran nih teh, serius nih. Beneran serius. Iya nanti gue pengen ke sono. Lu izin sama istri lo lah. Boleh, nggak jadi masalah. Selagi itu apalagi menghasilkan cuan nih kan. Buat bini-bini udah tenang lu di rumah. Gue mau cari cuan dulu kan gitu. Siap. Cari cuan. Nah teh, gue tahu lu sebagai wanita yang hebat, wanita yang struggle. Lu berangkat ke sana sendiri. Sebenarnya apa sih yang bikin lu kuat? Yang bikin lu kuat tuh apa? Karena sosok seorang anak kah, atau suami kah, atau apa gitu loh? Yang bikin gue kuat adalah karena hidup harus terus berjalan apapun yang terjadi. Oke, gue setuju dengan itu. Dan gue harus mempersiapkan hal terburuk dalam hidup gue. Like what? Like gue harus hidup sendiri. Oh ya? Ya. Sampai segitunya lo tuh? Iya dong. Karena semua orang-orang terdekat gue udah Tuhan ambil. Adik kandung sudah Tuhan ambil. Allah ambil. Ibu bapak sudah Tuhan ambil. Berarti gue juga harus mempersiapkan gue hidup sendiri. But you have a children, right? Yes, I have a children. But itu semua titipan yang Tuhan kasih sama gue. Entah gue dulu, entah dia dulu yang akan diambil. Kalau dia dulu berarti gue akan menjadi gue sendiri. Iya kan? Laki diambil orang atau diambil Tuhan, ya nggak tahu. Ya berarti gue intinya adalah lu harus bisa bertahan di kaki lu sendiri dan lu harus survive untuk diri lu sendiri. Apapun alasannya lu harus mempersiapkan hal yang terburuk. Kalau orang bilang gue parno, no, gue tidak parno. Gue hanya mempersiapkan mental gue, gitu loh. Karena sebelum kita jatuh, lu harus rasain dulu rasanya jatuh tuh kayak apa. Di saat lu jatuh, lu nggak akan terlalu kaget, lu akan realize.
walaupun sakit, mewek, apapun itu namanya, itu manusiawi. Let's say Tapi 1-2 hari gitu ya. Lu harus tahu batasan diri lo, kapan, berapa lama lu harus jatuh, dan berapa lama lu harus melo. Setelah itu lu give up and lu jalan lagi dan lu tersenyum lagi. Gila, lu keren sih buat itu. Bukan keren, harus keren. Iya sih. Harus. Sono kesini sendiri, bawa mobil sendiri. Ya, Wonder Woman lah. Enggak dong, Wonder Woman seksi dong gue. Gimana sih lo? Anak berapa sih? 1 ya? 1. Anak gue 1 umur 18 tahun dan kita sudah like a friend. Udah like a friend ya? Like a friend karena dia anak laki-laki ya. Laki-laki ya? Dan ya udah. Cara lu ngedidik gimana? Sedangkan satu sisi lu menjadi harus wanita yang kuat, tapi anak lu nih laki-laki nih, cara ngedidiknya tuh gimana tuh? Gue gak pernah minta tuntut banyak ke anak gue. Oke. Yang penting lu sholat 5 waktu, lu takut akan Tuhan, karena alhamdulillah gue simpan anak gue dari mulai TK sampai SMP itu di yang basicnya agama, bisa dikatakan pesantren. Setelah dia umur 17 baru dia bisa menentukan lu mau masuk mana, mau pesantren lagi atau umum, karena menurut gue basic dia sampai umur 15-16 tahun itu masa-masa pergulatan batin yang memang harus dikasih piring agamanya. Sudah menurut gue sebagai orang tua sudah tunai lah gitu ya, walaupun pada akhirnya memang bagaimana dia diwarnai oleh lingkungannya kan pada akhirnya, tapi setidaknya gue tidak punya utang gitu loh untuk membekali dia dengan pondasi yang kuat. Menurut gue masalah pondasi itu kuat atau tidak kuat wallahu alam, itu kan bagaimana dia bergaul. Tapi so far gue hanya minta sama dia jangan lupa sholat 5 waktu, takut akan Tuhan ya, dan lu harus bahagia. Apapun pilihan hidup lo harus bertanggung jawab dan lu bahagia. Udah, gue nggak pernah nuntut anak gue lu harus jadi profesor, lu harus jadi ini, lu harus jadi no. Yang penting lu bertanggung jawab atas pilihan lo dan lu bahagia. Itu aja. Dan lu sholat 5 waktu. Gitu loh. 18 tahun. Udah gede teh. Sudah gede dan sudah bisa diajak diskusi tentang kehidupan. Yang paling lu menarik deh ketika diskusi sama anak lu apa teh? Pembahasan soal apa? Agama tentang takdir hidup. Terburuk dalam hidupnya dia, terhidup dalam hidup gue. Let's say katakan anak lu meninggal. Terus lu ngapain teh? Anak gue meninggal ya gue akan hidup sendiri atau gue masuk panti jompo nantinya. Oh my god. Jangankan anak gue meninggal, anak gue menikah pun gue udah ngomong, kalau istri lo nanti nggak bisa terima gue, simpen gue di panti jompo ya. Masa iya begitu sih? Itu yang kadang-kadang orang tidak pernah, masih ada stigma di masyarakat kita kalau anaknya nyimpen orang tuanya di panti jompo itu adalah membuang. Enggak loh sebenarnya. Karena sekarang lu bayangin ya, cucu lo umur 10 tahun let's say. Menantu lo kerja, anak lo kerja, lo hidup sendiri di rumah dengan tanda kutip misalkan pengasuh atau pembantu atau ART atau apapun. Lu nggak punya komunitas lu misalkan cuma seminggu 2 kali pergi ke pengajian ande-blue gitu kan. Lu nggak punya teman, stres nggak lu kira-kira? Iyalah. Nah tapi kalau di panti jompo itu lu ada di komunitas lo, lu akan hidup dengan kakek-kakek juga, nenek-nenek juga, lu bisa dansa-dansa, lu bisa ngaji bareng, lu bisa ketawa-ketawa. Nah gue memilih untuk hidup itu, dengan komunitas gue karena gue nggak mau ngerasa kesepian. Let's say gue balik gini sekarang pertanyaannya, ketika lu kan suatu saat akan punya menantu kan gitu, dan seorang perempuan menantunya, kenapa nggak lu yang cari ketika memang gue nanti tua, tolong rawat gue ya? Kan gue bilang hal terburuk yang selalu gue persiapkan adalah hal terburuk. Kalau anak gue cinta sama perempuan dan perempuan itu cinta sama anak gue, tapi tanda kutip misalkan dia bukan tidak menerima gue, mungkin dia menerima, tapi mungkin dengan keterbatas. Kita positif thinking dia dengan keterbatasan menantu gue, dengan capeknya dia bla bla and the blue-nya, misalkan dia tidak bisa terima gue yang rewel, yang cerewet, yang banyak nuntut apalah ini gitu kan. Ya udah, simpen bunda di panti jompo dan menurut aku itu adalah hal yang adil karena gue juga hidup di komunitas gue. Lu bisa tengok gue seminggu sekali, lu bisa datang ke gue kapan lu mau, bahkan mungkin hubungannya akan lebih sehat karena kita akan saling kangen. Dan lu sudah mempersiapkan itu. Dan gue sudah kalaupun pada akhirnya menantu gue sayang sama gue, dia merawat gue seperti alhamdulillah banget. Tapi jangan sampai juga gue kesepian gitu loh. Gue tetap harus punya komunitas. Kecuali kalau misalkan gue tetap punya
pasangan hidup yang memang kita bisa bareng-bareng, tapi kan gue berpikir terburuk lagi nih, pasangan hidup gue udah nggak ada, kakek-kakek di samping gue udah nggak ada nih, gue udah nenek-nenek, ya gue harus hidup dengan komunitas gue dong, karena secara mentally gue harus sehat juga. Bener. Ya kan, ya maka dari itu gue nabung sekarang untuk mempersiapkan hal terburuk itu. Kalau Tuhan kasih gue hadiah yang indah, gue bisa punya menantu yang sangat sayang sama gue dan cucu-cucu yang sayang sama, ya alhamdulillah banget. Tapi gue yakin lah anak lu sayang banget kok sama lu, gue tahu banget. Iya, tapi itu sudah gue sampaikan dari sekarang sama anak gue bahwa kalau one day lu nggak usah keberatan dengan adanya bunda ya, gitu loh. Karena pada akhirnya lu akan punya kehidupan sendiri juga nak, gitu loh. Lu harus membangun kehidupan lo, lu harus membangun peradaban lu harus membangun kerajaan lo sendiri, gitu loh. Gue jarang nih mempertemukan orang tua yang open mindsetnya sampai sedemikian gitu loh. Ya, karena kadang-kadang kita punya anak itu saya sering ngedenger lu kenapa sih nggak punya anak perempuan? Lu kan bisa buat ngurus lo masa tua. Hello, lu punya anak buat ngurus lo. Aduh, niatnya aja udah salah cuy. Nanti lu ekspektasi lu ya, lu pengen lu anak ngurus lo, itu yang salah. Menurut gue ya, sorry, apa namanya, mungkin ada beberapa orang di luar sana yang berpendapat lain, nggak masalah. Ini menurut aku gitu loh. Kita punya anak bukan untuk menitipkan diri kita. Berarti kalau kita meminta jasa karena gue ngurus lo sampai ini sampai lu sukses, lu juga harus gue dong. Oh nggak gitu sayang, kalau menurut aku gitu loh. Karena kita udah punya kehidupan masing-masing, udah punya part hidupnya masing-masing. Gitu loh. I do agree with that. Tapi terlalu apa nggak Indonesia banget sih? Atau apa nggak luar negeri banget sih pola pikir yang kayak gitu? Nggak tahu ya. Tapi mungkin karena gue sudah dalam kondisi yang gue harus survive sendiri apapun yang terjadi. Oke, I see. Ya kan? Ya. Dan gue harus berpikir terburuk gitu loh dalam hidup ini. Bukannya berdoa, tapi sudah mempersiapkan mentally lu kalau lu mendapatkan B. Walaupun dalam alam bawah sadar gue bahwa gue selalu berdoa adalah yang paling indah dan alhamdulillah Tuhan selalu mengabulkan doa-doa gue yang paling indah walaupun tidak pernah kasih yang terburuk. Amin, alhamdulillahirabbil alamin gitu loh. Tapi setidaknya mental gue kalau gue kejadian kayak gini ya gue udah siap. Walaupun gue melo dulu atau gue nangis dulu, gue deny dulu, itu manusiawi banget gitu loh. Tapi minimal gue tidak terlalu lama terpuruknya gitu loh posisinya. Gila, keren banget sih lo Teh. Sebenarnya banyak yang bisa digali dari Teh Pristi ya. Kayak cara mendidik anak. Ketika kemarin-kemarin kita ngobrol masalah ngedidik anak pun gue cukup tertarik loh sama cara lo mendidik anak yang nggak harus men-strike anak tuh harus begini gitu. Terus kan emang basic dari keluarga lu juga kan kayak apa namanya didikan banyak yang tinggal di luar jadi mindsetnya emang ya karena gini gue juga termasuk orang yang atau orang tua yang kebetulan aku terutama jadi orang tua itu kebetulan, hanya kebetulan saja dititipkan anak sama Allah ya. Tapi lu nggak tahu ilmunya, sedangkan menjadi orang tua itu ternyata ada ilmunya. Of course. Dan gue adalah telat, anak gue umur 5 tahun baru gue ikut yang namanya seminar parenting. Ya waktu itu anak gue umur 8 tahun lah, 8 apa 9 tahun gue baru tahu yang namanya seminar parenting, gue baru mengikuti itu. Padahal sebenarnya sebelum lu jadi orang tua, lu harusnya ikut dulu tuh yang namanya seminar parenting yang banyak di Indonesia ini. Ya, karena lu akan tahu kalau anak umur 2 tahun mewek yang itu sebenarnya ada bahasa mereka beda, dengan dia sakit perut, dengan dia pengen pup, dengan dia tuh ada gitu loh. Nah, kita di Indonesia itu belum memasyarakat tuh yang namanya parenting. Jadi kita jadi orang tua itu adalah orang tua yang kebetulan aja lo jadi orang tua, dan pada akhirnya ngedidik anak itu adalah pola ibu kita yang diterapkan sama anak kita, padahal belum tentu loh pola ibu kita zaman 10-20 tahun yang lalu masih berlaku relate zaman sekarang. Nah, alhamdulillahnya aku bisa melalui kakak sepupu aku ikutin mulai anak aku kelas 4 SD, 3 kelas SD gitu mulai ikut rajin parenting. Oh begini, oh nanti umur 12 tahun lu harus memperlakukan anak lu tuh seperti ini dengan basic yang parenting keislaman. Terus nanti umur 14 tahun, 15 tahun lu akan menemukan fase anak lu begini, lu harus begini. Ya alhamdulillahnya itulah, maksudnya Tuhan terlalu sangat baik sama saya bahwa saya dikasih banyak ilmu dan connecting dalam mengurus anak dalam self healing diri gue, yang gue juga manusia biasa, ibu biasa, wanita biasa,
manusia sangat biasa juga yang emosinya kadang naik turun dan apalah gitu loh ya. Alhamdulillahnya Tuhan kasih banyak kemudahan untuk gue, kalau gue mulai ke kiri gue tetap no gue harus balik lagi ke gitu. Tolak ukurnya apa? Tentu agama dong. Yes. Selain itu adalah kenyamanan diri gue, kebahagiaan diri gue. Okay. Karena gue selalu punya pemikiran bahwa kalau lu pengen membahagiakan orang di sekitar gue, atau nggak usah ngomong terlalu tinggi, kalau lu ingin membahagiakan anak lo harus bahagia dulu cuy. Kalau lu pengen anak lo bahagia, lu harus bahagia dulu cuy. Gue kadang kurang setuju dengan anggapan itu teh. Kadang ketika ada ya kan tadi yang seperti lu bilang kan, kalau lu pengen membahagiakan orang lain, lu nya dulu harus bahagia. Artinya kita dulu kan harus bahagia. Tapi gue beranggapan kalau gue ngebahagiain orang lain, disitulah letak kebahagiaan gue. Gimana dong? Nah berarti itu lu udah bahagia. Sekarang gini gue tanya, gue balikin. Lu, nih kita manusia ya, gue lah cewek. Beli tas Coach, gue sebut brand lah, atau misalkan tas Zara, tas Coach, apapun itu namanya, cewek kan pasti bahagia kan? Iya. Iya kan? Cowok nggak bahagia tuh kalau denger bininya beli gitu. Cowok nggak bahagia kan? Tapi harusnya cowok bahagia dong, karena lihat bininya bahagia. Ya. Ya kan? Itu kan bagaimana mindset? Iya dong. Iya dong. Sekarang kalau misalkan lu ukur-ukurannya karena duit gue habis, ya berarti lu nggak happy dengan melihat bini lo bahagia. Iya. Tapi kalau lu bilang ya gue bisa ngebahagiain bini gue, berarti gue bahagia. Ya berarti lu udah bahagia. Intinya lu harus bahagia dulu. Baru lu bisa bahagian anak lu harus bahagian bini lo kan gitu. Kayak kemarin lah gue sempat interview Mang Ajing King tuh. Jadi dia dari berapa saudara-saudaranya dia sekolah. Dia kagak, dia tuh ini ya jadi tani, dia iniin hewan gitu loh, jadi dia ngebayarin saudara-saudaranya tuh dia hasilnya dia itu. Dan dia bahagia. Nah itu. Ya karena kebahagiaan dia dari ngebahagiain orang lain gitu loh. Karena dia sudah bahagia dengan punya uang, tanda kutip ya. Dengan gue menghasilkan banyak uang dan gue bisa kasih, ya gue udah bahagia. Makanya gue bisa menebar kasih sama orang lain. Iya sih. Sekarang kalau aku berpikirnya saat aku mendapatkan sesuatu, kalau aku konsumtif dulu, sekarang pola pikir aku udah mulai, aku sedang belajar untuk kalau tidak konsumtif itu bahagia loh. Oke. Dulu tahu sendiri lah ya. Kan kalau belum punya lipstick 10 kayaknya nggak bahagia gitu kan. Nah sekarang gue mulai mengalihkan bagaimana caranya menstimulus otak gue. Udah lipstick 2 aja lu bahagia cukup deh. Cukup gitu lah gitu. Lu liat Cinta Laura dong, nggak pernah barang-barang tuh nggak pernah banyak branded Cinta Laura. Nah itu jadi bahagia lu tuh nggak diukur dengan apa yang lu punya. Tapi apa yang bisa lu kasih. Widih, ini udah beda lagi nih ceritanya nih. Jadi ibaratnya udah kesini dong. Gue terlalu berat kalau. Iya dong, kesitu dong ya, pasti. Mungkin ya. Jadi sejatinya manusia tadi khairun nas anfahum linnas itu balik lagi ke situ. Akhirnya ketika sudah menemukan itu nyaman dan bahagia. Dan lu nggak boleh nuntut orang. Exactly, gue setuju dengan itu. Jadi ekspektasi lu terhadap orang harus lu turunin. Lu nggak boleh nuntut orang. Lu nggak boleh lu menuntut orang untuk mengerti lu, tapi lu berusaha untuk mengerti orang. Karena kalau lu menuntut orang mengerti lu, capek. Karena lu nggak tahu ukur-ukurannya. Tapi kalau kita berusaha untuk mengerti orang, kita tahu ukur-ukuran diri kita. Susah banget itu, susah. Iya susah. Tapi kan kita latihan bareng, cuy. Iya sih. Saling mengingatkan, ya kan? Kalau kita berekspektasi, aduh anak gue harus ranking 1 in the blue, lu capek sendiri, cuy. Iya sih, gua banget itu. Lu harus begini ya, anak gue tuh harus perfect, ganteng, badannya atletis, ranking 1, hafiz Quran in the blue. Bapaknya ngaco. Bapaknya ngaco, emaknya kayak gini cuy. Pengen punya anak hafiz Quran. Halo, kata Tuhan kan gitu. Iya kan? Gatak lu enak aja lu. Ngaco lo hidup lo kan gitu posisinya. Jadi sebelum lo meminta orang mengerti diri lo dulu dong yang ngerti orang. Sebelum mencubit orang, cubit diri kita sendiri. Karena kalau menuntut orang mengerti lu tuh nggak akan ada habisnya. Lu nggak akan pernah tahu endingnya di mana gitu loh. Lu akan berhalusinasi terus. Tapi kalau lu berusaha untuk mengerti orang, lu tahu batasan untuk stop mengerti orang. Oke, fine, lu nggak ngerti apa yang gua mau. That's it, stop.
Oke, bye-bye, goodbye. Say hello, bye. Nah, batas tadi yang lu tadi bilang, batas bye-bye, goodbye, udah stop, gue udah gak mau ngerti lagi tuh. Biasanya di mana tuh batas itu? Di saat gue sudah merasa tidak nyaman dan gue udah gak bisa kontrol diri gue. Gak nyaman ya? Ya, karena menurut gue berhubungan dengan orang, relationship apapun itu, bisnis, percintaan, kecuali ibu dan anak karena itu tidak bisa dipisahkan lah ya. Persaudaraan itu tidak bisa diputuskan. Tapi related hubungan relationship dengan bisnis, percintaan, and the blue itu tetangga, pertemanan apapun itu, di saat lu sudah tidak nyaman dan lu sudah berusaha mengkomunikasikan itu dan lu sudah berusaha untuk mengerti dia dengan batas yang lu punya dan lu sudah tidak merasa bahagia, say goodbye. Kalau aku begitu, karena gue juga harus bahagia cuy, hidup gue cuma sebentar, belum tahu hari besok gue hidup atau enggak. Kalau hari ini gue nggak bahagia, rugi banget hidup gue. Kalau hari ini gue nggak bermanfaat untuk orang lain, belum tentu hari besok lu bisa, emang bakal hidup hari besok, gitu loh. Jadi gue selalu berpikir setiap every morning gue buka mata, open my eyes in the morning, gue selalu bilang Tuhan alhamdulillah, terima kasih, doa bangun tidur, semoga hari ini gue lebih bermanfaat lagi, semoga hari ini gue lebih bahagia lagi. Amin. Amin. Selalu begitu ya? Ya. Kalau udah bermanfaat, udah bahagia, insya Allah apa yang lu cita-citakan pasti akan Tuhan permudah. Amin. Amin. Teh, next gue mau ngobrol lebih dalam lagi sama lo, tapi boleh. Sekarang nih cukupin dulu deh. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Thank you God. Masih banyak yang pengen gue ulik lagi. Nih ngobrol lebih dalam lagi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Buat gue semua orang bebas menguliti aku. Tapi kan hak aku juga dong untuk mengatakan ya atau tidak, atau menjawab atau tidak. Semua orang bebas mau ngapain juga. Mau tanya apa terserah gue. Terserah lu. Masalah lu mau jawab apa enggak itu juga terserah. Itu terserah gue dong. Thank you Teh Pristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Teh Pristi. Sehat terus, sukses terus. Terima kasih buat lu juga.